Halo kaum mageran, dan Mari, gimana kabarnya? Sehat? Pada video kali ini Dan akan merekap sebuah alur film yang berjudul The Prisoner, di mana film ini diperankan oleh mamang saya yang punya darah keturunan Andamoi Masjid, seorang aktor legend yang pastinya kalian sudah tahu siapa orangnya. Yaps, bener banget, Mang Jackie. Di film ini Mang Jackie berjuang sendiri untuk menemukan pelaku teror yang telah membuat putri tercintanya mati. Tanpa banyak spoiler di awal, mending siapkan posisi magernya, dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan seorang ayah yang bernama Kuan menjemput putrinya pulang dari sekolah. Mereka berdua lalu bergegas menuju ke sebuah toko pakaian yang ditunjukkan oleh putrinya tersebut. Karena stok bajunya hanya tinggal 2, putrinya meminta Kuan untuk cepat-cepat ke toko itu. Sesampainya di depan toko, putrinya langsung lari masuk ke dalam toko itu karena takut kehabisan. Bahkan, ia sempat menyenggol salah satu pria berhelm di sana. Sementara itu, Kuan mencari tempat parkir untuk mobilnya. Namun sialnya terjadi tabrakan kecil dengan seseorang yang juga berebut tempat parkir dengannya. Karena tak terima, orang itu hendak memukul Kuan. Namun tiba-tiba bom meledak di dekat mereka. Untungnya Kuan berhasil selamat meskipun terluka cukup banyak di wajahnya. Dengan sempoyongan, Kuan masuk untuk mengecek keadaan putrinya yang ada di dalam toko itu. Scene berpindah ke sebuah kantor berita. Salah satu wartawan pria yang bernama Ian Wood mendapatkan telepon misterius yang mengatakan jika yang meledakkan bom itu ialah Authentic Aira. Di telepon itu mereka menyebutkan satu kode Phoenix. Mereka juga mengancam akan terus meneror jika pihak Inggris tetap mendukung penjajahan terhadap Irlandia. Ian pun langsung melaporkan ke atasannya, dan atasannya langsung meminta semua bawahannya mencari tahu apa itu Authentic Aira. Setelah itu Ian pergi ke lokasi pengeboman untuk mendapatkan dokumentasi. Di sana banyak orang yang terluka dan meninggal. Terlihat juga Kuan yang sedang memeluk jasad putri tercintanya. Adegan berpindah ke sebuah apartemen. Terlihat beberapa orang yang cukup mencurigakan sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi. Lalu datang seorang pria yang menanyakan jumlah korban atas tragedi bom tersebut. Pria lainnya menyarankan untuk pindah dari apartemen itu, namun ditolak oleh bosnya karena pengawasan terhadap orang Irlandia pasti diperketat. Diketahui mereka adalah pelaku pengeboman tersebut. Scene berganti ke seorang laki-laki yang tengah tidur bersama pelakor. Ia bernama Liam. Saat ia mengecek HP-nya, ada banyak panggilan tak terjawab dan sebuah SMS dari istrinya yang bernama Mary memberikan kabar jika terjadi pengeboman di sebuah bank oleh Authentic Aira. Scene berpindah, terlihat Kuan yang sedang meratap sedih karena kehilangan anak satu-satunya. Di sisi lain, Liam sebagai menteri mendapatkan tugas dari atasannya, Catherine Davis, untuk mengurus kasus pengeboman tersebut. Liam takut jika teror itu akan membuat konflik antara Irlandia dan Inggris. Karena hal itu, ia akan menggunakan orang-orang bawahannya untuk membereskan Authentic Aira. Walaupun itu cukup beresiko, karena Liam sendiri adalah mantan anggota Authentic Aira. Kembali ke restoran Cina milik Kuan, ia didatangi oleh polisi yang ingin bertemu untuk mengembalikan beberapa barang yang mungkin milik putrinya di TKP. Kuan bertanya pada polisi tersebut siapa pelakunya. Polisi itu hanya bisa menjawab jika ia pasti akan mencari tahu dan menghukum si pelakunya. Di sisi lain, Liam akhirnya mengadakan pertemuan dengan beberapa petinggi guna membahas tentang aksi teror Authentic Aira. Liam mengatakan jika pihak Inggris menganalisa jika bahan peledaknya berasal dari gudang mereka. Bahkan kode yang mereka katakan sebelumnya itu Phoenix juga merupakan kode rahasia mereka. Jadi kesimpulannya Authentic Aira memiliki kenalan orang dalam, atau bahkan kenalan mereka adalah salah satu orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Liam kemudian memerintahkan mereka untuk mendata semua bahan senjata agar jika ada bahan yang hilang mereka bisa melacak siapa saja yang terlibat. Scene berpindah ke kantor badan anti-teroris. Terlihat Komandan Bromley dan salah satu bawahnya sedang menganalisa dan mendapatkan rekaman CCTV yang menduga pelaku pengeboman adalah pria bermotor yang kemarin tak sengaja tersenggol oleh putrinya Kuan.
Di tengah obrolan, ia ditelepon oleh resepsionis untuk memberitahu jika sudah 5 hari ada pria Cina yang datang terus-menerus untuk bertemu dengan Komandan Bromley. Dan ternyata pria itu Kuan. Bromley pun menemui Kuan. Kuan masih belum menyerah dan menanyakan siapa pelakunya. Karena Komandan Bromley juga masih menyelidiki, ia hanya menjawab tidak tahu. Meskipun disuap oleh Kuan. Di rumahnya, Kuan melakukan investigasi sendiri sampai dia tidak sengaja mendengar wawancara Liam. Akhirnya Kuan tahu jika Liam adalah mantan penasihat politik Irlandia dan anggota Authentic Aira. Meskipun dalam wawancaranya Liam mengatakan jika Aira tidak terlibat dengan teror tersebut, namun Kuan tetap memutuskan untuk bertanya sendiri dan menemui Liam. Esoknya Kuan menelpon Liam dan bertanya siapa saja nama orang yang membunuh putrinya. Namun Liam menjawab tidak tahu. Karena Liam mantan anggota Aira, Kuan pun menganggap jika Liam ini menyembunyikan pelaku. Kuan terus bertanya siapa yang tahu atau yang bisa dihubungi. Namun Liam hanya menjawab tidak tahu dan langsung menutup teleponnya. Kuan yang sangat depresi memutuskan untuk bergerak lebih jauh. Ia memberikan restoran miliknya kepada temannya dan pergi. Kuan kemudian membeli barang-barang yang bisa digunakan untuk misi mencari pembunuh putrinya. Tak lupa, ia merusak HP-nya agar tidak bisa dilacak lalu pergi ke Irlandia dan menyewa sebuah kamar. Di sana Kuan pun kemudian pergi langsung ke kantor menteri untuk menemui Liam secara langsung. Dan lagi-lagi Kuan bertanya tentang nama orang yang melakukan aksi terorisme tempo hari. Liam menjawab tidak tahu karena dia sudah tak ada hubungan dengan Aira selama 30 tahun. Namun tetap saja Kuan menganggap jika Liam menyembunyikan pelaku. Karena tak mendapatkan hasil, Kuan pergi ke toilet kantor dan merakit bom kecil di sana guna memberi peringatan kepada Liam. Setelah bom itu meledak, Kuan menelpon Liam kembali dan menanyakan apakah Liam berubah pikiran. Liam pun marah dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Kuan saat itu juga. Di kamar penginapannya, Kuan kembali menyiapkan bom lainnya yang lebih canggih dengan bahan-bahan kimia untuk mengancam pejabat-pejabat di bawah Liam. Salah satu bom diletakkan di tangki bensin mobil bawahan Liam. Namun sebelum meledak, bom itu berhasil ditemukan. Terdapat secari kertas dengan tulisan name. Tujuannya lagi-lagi cuma untuk memberi peringatan kepada Liam agar ia memberikan nama-nama pelaku yang telah membuat anak Kuan tewas. Singkat cerita, keberadaan Kuan pun ditemukan, namun mereka tak berhasil menangkapnya karena Kuan terlalu lihai dan pandai. Karena takut istrinya menjadi sasaran Kuan, Liam meminta istrinya untuk pindah ke desa. Liam kemudian memanggil keponakannya yang bernama Sen, yang merupakan anggota pasukan khusus yang terlatih untuk membantunya menyelidiki kasus Authentic Aira. Ia meminta Sen untuk menemui Komandan Bromley dan membuat rencana tentang Authentic Aira. Esoknya, Kuan membuntuti Liam yang bertemu dengan selingkuhannya yang bernama Maggie. Secara diam-diam, Kuan mengambil foto mereka yang sedang asik menyelepot lalu mengirimkan foto itu ke Liam dengan maksud memaksanya untuk memberitahukan nama-nama pelaku. Liam tak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri juga tidak tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Sen pun bertemu dengan Komandan Bromley. Di sana mereka membuat rencana jika kode hanya akan diberikan berbeda-beda tiap orang. Jadi kalau nantinya kode diberikan pelaku setelah pengeboman seperti kemarin, mereka bisa melacak kodenya milik siapa dan siapa orang dalam yang membantu teror tersebut. Shin berpindah ke penginapan desa tempat keluarga Liam mengungsi. Entah bagaimana caranya, Kuan tahu keberadaan mereka. Kuan pun menyiapkan rencana. Malamnya, Kuan meledakkan sebuah gudang di sana. Liam yang muak dengan teror Kuan meminta pasukan lebih banyak untuk menangkapnya. Shin berpindah ke tempat anggota Authentic Aira yang sedang merakit bom. Dengan bentuk baterai laptop, mereka berencana untuk meledakan bom di sebuah penerbangan yang tidak ada orang Irlandianya.
Maggie, selingkuhan Liam, bertemu dengan Ian Wood, wartawan yang sebelumnya ditelepon oleh Authentic Aira. Maggie mendekati Ian Wood untuk merencanakan sesuatu. Esok harinya, Kwan kembali meledakkan bom di mobil bawahan Liam. Ia pun terluka berat dan dibawa ke rumah sakit. Liam menyuruh salah satu bawahannya untuk segera membawa istri dan anaknya ke sebuah hotel yang aman. Lalu pasukan yang lain diminta Liam untuk melakukan pencarian Kwan saat itu juga ke dalam hutan. Kwan yang tahu mereka akan datang memasang berbagai macam jebakan dan berhasil melumpuhkan pasukan Liam di sana. Walaupun Kwan tertembak di bahunya, ia berhasil memukul mundur pasukan Liam. Liam terlihat sangat kesal dan tidak tahu lagi bagaimana cara menangkap Kwan. Bawahannya akhirnya menyarankan Liam untuk meminta Sen, keponakannya, untuk menangkap Kwan sendiri. Scene berpindah ke hotel tempat Mary diamankan. Lalu siangnya Sen menemui Mary. Ternyata Mary berselingkuh dengan Sen. Saat sedang main kuda lumping, Liam menelpon Sen untuk meminta bantuannya menangkap Kwan. Sen pun setuju dan akan terbang ke Irlandia besok. Mary pun bercerita jika sebenarnya ia benci dengan Liam karena Liam pernah mengabaikan kasus pembunuhan saudaranya. Meskipun mereka sudah tahu siapa pembunuhnya, namun pembunuh saudaranya hanya mendapat hukuman ringan. Liam pun tak bisa berbuat apa-apa karena takut posisinya terancam. Sementara itu, saat Kwan mengobati luka di bahunya, ia terjatuh dan kembali mengingat masa lalunya, di mana dulu istri dan anak pertamanya mati terbunuh oleh perampok, dan ia hanya bisa menyelamatkan putri bungsunya saja. Dan kini, ia harus hidup sendiri setelah putri satu-satunya tewas akibat aksi pengeboman tempo hari. Di sisi lain, Liam melakukan pencarian tentang Kwan. Akhirnya Liam tahu jika Kwan adalah mantan pasukan terlatih yang paling berbakat. Kemudian Liam kedatangan salah satu rekan politiknya, yaitu McGrath, yang ikut rapat saat membahas Authentic Aira kemarin. McGrath marah karena gudang senjatanya diperiksa dan ketahuan jika separuh sontekan bahan peledak yang digunakan untuk pengeboman adalah miliknya. Ia juga menyalahkan Liam karena Liam sebenarnya juga terlibat dengan aksi Authentic Aira. Namun ia berlagak seperti memburu Authentic Aira untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Liam berdalih kesepakatan mereka hanyalah menyerang beberapa badan keuangan saja, tak perlu melibatkan penduduk sipil untuk menjadi korbannya. Liam lalu menyuruh McGrath untuk membereskan kasus Authentic Aira dan menangkap para pelakunya. Malamnya, Kwan menyusup ke ruangan Liam dengan membawa bom di badannya. Lagi-lagi, ia bertanya tentang nama pelaku pengeboman yang membuat putrinya terbunuh. Namun, karena Liam juga tidak tahu, ia tak bisa menjawabnya. Kwan kemudian memberikan waktu 24 jam kepada Liam untuk mengungkap pelakunya dan lalu pergi. Di sisi lain, Komandan Bromley sudah mulai mendapatkan petunjuk pelaku dengan mengidentifikasi bekas luka di tangannya. Scene berpindah ke Maggie yang baru saja turun dari sebuah bis lalu menghampiri orang yang terlihat merupakan salah satu anggota Authentic Aira. Maggie juga ternyata merupakan salah satu dari mereka. Tak lama bis yang ditumpangi Maggie tadi meledak dan memakan banyak korban. Komandan Bromley kemudian menghubungi Liam setelah mendapatkan telepon dari Authentic Aira yang ternyata sudah tahu rencana kode mereka. Bromley mencurigai Liam terlibat di dalamnya karena hanya Liam dan Sen yang tahu rencana mereka. Bromley meminta Liam untuk segera mencari tahu, atau jika tidak berarti Liamlah orang dalamnya. Tak lama, bawahan Liam yang mengawasi istrinya di hotel datang dan melaporkan jika istrinya berselingkuh dengan Sen, ponakan Liam sendiri. Ia juga mengatakan jika istrinya memiliki hubungan dengan McGrath. Di sisi lain, Bromley menunjukkan hasil investigasi mereka kepada para atasannya. Dari hasil CCTV dan luka di tangan pelaku, mereka berhasil mengenali pelaku. Ia adalah Patrick O'Reilly. Bromley juga berhasil mendapatkan nama-nama dari pelaku pengeboman Authentic Aira, termasuk juga Maggie dan juga McGrath, salah satu rekan Liam. Karena menganggap jika Liam terlibat, Bromley kemudian menghubungi Liam bertanya di mana McGrath dan Patrick berada. Liam mengaku tidak tahu tentang Patrick dan belum bertemu dengan McGrath. Namun Bromley mengatakan jika Liam berbohong karena McGrath yang sudah dilacak sedang menuju ke rumahnya. Bromley kemudian menawarkan kepada Liam bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum dengan meminta nama-nama pelaku kepada McGrath. Setelah bertemu dengan McGrath di ruangannya, Liam yang sudah muak dengan aksi Authentic Aira
memaksa Margaret untuk menulis nama-nama pelaku, dan dia cukup terkejut saat tahu ada nama Maggie di sana. Liam baru tahu jika selingkuhannya itu bekerja di bawah Margaret. Margaret pun marah kepada Liam karena Liam seakan melindungi dirinya sendiri. Ia juga memberitahu soal istrinya Liam yang berkhianat dan membantu aksinya itu. Tanpa berpikir panjang, Liam pun membunuh Margaret. Scene berpindah ke Maggie yang sedang bersama Ian Wood. Saat Ian lengah, ia mengganti baterai laptopnya dengan baterai bom rakitan sebelumnya. Setelah mendapatkan nama-nama pelaku, Liam mengirimkannya kepada Sen yang sedang mencari Kwon di hutan. Sen pun akhirnya menemukan keberadaan Kwon dan sempat terjadi pertarungan. Sayangnya, Sen bukanlah tandingan yang sepadan untuk Kwon. Ia kalah dan disandra oleh Kwon. Karena tak bisa apa-apa lagi, Sen memberikan nama-nama pelaku kepada Kwon. Kwon yang sudah mendapatkan nama dan lokasi para pelaku membebaskan Sen. Sen pun pulang menemui Liam di ruangannya. Liam mengulik hubungan Sen dengan istrinya. Akhirnya, mereka tahu jika rencana kode rahasia yang hanya diketahui Liam, Bromley, dan Sen bocor ke telinga Mary. Lalu Mary memberitahukannya ke Margaret. Karena kecewa kepada Sen, Liam memberikan tugas terakhir kepada Sen untuk mengubur Margaret dan membunuh istrinya Mary. Esoknya rencana penyergapan anggota autentik Aira pun dimulai. Pasukan Bromley sudah ada di sekitar kediaman pelaku dan melakukan pemantauan. Kwon juga yang mendapatkan informasi dari Sen sudah bergerak dengan menyamar sebagai tukang gas. Pasukan Bromley yang sudah siap untuk bergerak, mereka harus menunda penyergapan karena Kwon sudah lebih dulu berada di depan ruangan mereka. Setelah penyamarannya terbongkar, Kwon pun menyerang mereka. Kwon pun berhasil membunuh mereka terkecuali Maggie. Saat pasukan penyergap masuk, ia menemukan semua pelaku sudah mati kecuali Maggie. Mereka pun menginterogasinya dan mendapatkan informasi jika terdapat bom di laptop Ian Wood. Dengan cepat polisi mencari info di bandara dan berhasil mengamankan bom tersebut sebelum melukai banyak orang. Bromley yang mendapatkan informasi tentang Kwon yang berhasil membunuh para pelaku meminta pasukannya untuk mencari Kwon. Setelah itu Kwon kembali menyusup ke ruangan Liam. Dia memaksa Liam untuk menyebarkan fotonya yang bersama Maggie ke internet agar semua orang tahu jika Liam memiliki hubungan bersama pelaku teroris. Kemudian Liam pun pulang ke restorannya kembali. Bromley yang mendapatkan kabar tentang keberadaan Kwon tak menangkapnya karena ia merasa jika polisi memiliki hutang budi kepada Kwon. Dan film pun berakhir. Di film ini Mang Jackie tak banyak adegan bertarung, mungkin karena faktor U juga sih. Tapi ada adegan yang berbeda dari film-film Mang Jackie lainnya, ketika Mang Jackie membantai habis teroris yang membuat putri kesayangannya mati. Brutal banget lur, gak kayak di film biasanya. Bener gak sih? Film ini rilis pada tahun 2017 dengan IMDb 7/10. Mewakili kaum mageran dan pamit undur diri. Namun sebelum itu tak bosan dan mengingatkan untuk terus mendukung channel ini dengan komentar yang membangun, dan pastinya tekan juga tombol like dan subscribe-nya. Dan mari sampai jumpa kembali.